Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, hari ini Kak Mesya sangat bersyukur dan sangat bersuka cita karena bisa bernyanyi memuji Tuhan bersama dengan adik-adik. Siapa yang hari ini bersuka cita juga? Kalau bersuka cita, berarti harusnya ekspresinya gimana ya? Apakah cemberut, males-malesan, atau tersenyum? Wah, coba nih. Tersenyum ya harusnya ya. Kalau gitu coba tunjukin senyumnya yang manis nih semuanya. Nah, gitu dong. Karena kita semua bersuka cita hari ini, mari kakak mau ajak kita semua untuk menyanyikan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Bangkit berdiri adik-adik, kita nyanyi dengan semangat. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami bersuka cita karena pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan di dalam sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya kami boleh beribadah dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi di lagu yang kita nyanyikan ada kata kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalam hati kita semua. Nah, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, di dalam hati adik-adik, kira-kira perbuatan seperti apa ya yang harus kita lakukan untuk menunjukkannya? Apakah dengan berbuat nakal? Oh, tentu bukan ya adik-adik. Kita semua harus jadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Dan kita juga harus saling mengasihi satu sama lain. Yuk kita nyanyikan lagu pujian kita yang kedua, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ya, Tuhan telah memberikan kita hati, tujuannya agar kita memiliki kasih. Begitu juga dengan anggota tubuh kita yang lain adik-adik, seperti mata, tangan, kaki. Itu semua Tuhan berikan untuk kita berbuat yang baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita hati yang penuh kasih seperti hati Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Berikan Ku Hati. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik.
hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bangkit berdiri lagi. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita nyanyi dengan semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Kakak harap kita semua sehat dan tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami tadi telah memuji nama-Mu Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Berkati Kak Olin Tuhan yang akan bercerita supaya Kak Olin boleh bercerita dengan bahasa yang mudah dipahami adik-adik semua di tempat masing-masing. Berkati adik-adik juga supaya mereka boleh konsentrasi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dan mereka boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Apakah ada di antara kalian yang pernah memperhatikan waktu kalian ke sekolah, ada teman kalian yang memakai seragam yang masih kelihatan baru, seragam yang bagus, dan dia membawa bekal makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Tapi di tempat yang lain, kalian juga bisa melihat ada teman-teman kalian yang memakai seragam yang sudah kumel, sudah lusuh, sudah tidak nampak keren untuk dilihat. Dan dia tidak membawa bekal makanan adik-adik. Dan dia juga tidak mempunyai uang untuk beli makanan. Ya, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus mengenai orang kaya yang tidak memperhatikan seseorang yang selalu ada di depan rumahnya dan dia sangat lusuh sekali. Adik-adik, ada seorang yang sangat kaya sekali. Dia memakai pakaian yang bagus. Dia selalu mempunyai makanan yang enak-enak. Dia seringkali mengundang teman-temannya untuk makan di rumah dia dan menikmati sajian yang begitu lezat. Tapi adik-adik, ada juga seorang yang bernama Bapak Lazarus. Dia memiliki pakaian yang sudah jelek, sudah kumal, sudah dekil. Dan sekujur tubuhnya adik-adik banyak luka-luka dan borok yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Bapak Lazarus setiap hari duduk di depan pintu rumah orang kaya tersebut.
dia berharap kalau ada sisa-sisa makanan untuk dia makan. Karena dia tidak mempunyai uang sama sekali untuk makan. Dia merasa kelaparan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tidak ada seorang pun yang mempedulikan dia. Baik orang kaya dan teman-temannya. Bahkan bukan sisa-sisa makanan yang didapat. Tapi ada anjing-anjing yang datang untuk menjilat-jilat luka-lukanya. Duh, menyedihkan sekali adik-adik. Nah, tak lama kemudian Bapak Lazarus meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menangisi, bahkan menguburkan dia. Semua orang tidak peduli. Lazarus meninggal. Sudah. Tapi adik-adik, Tuhan mempedulikan Bapak Lazarus. Tuhan mengirim malaikatnya untuk datang dan membawa Lazarus ke pangkuan Bapak Abraham. Dan Lazarus akhirnya tinggal di tempat yang indah, yang nyaman dan sejuk. Nah, lama kemudian juga orang kaya tersebut meninggal. Dan apa yang terjadi adik-adik? Banyak sekali orang yang menangisi Bapak orang kaya tersebut yang meninggal. Banyak orang-orang datang untuk menguburkan orang kaya tersebut. Dan upacara pemakamannya mewah sekali. Tapi tidak ada satupun malaikat yang datang untuk menjemputnya. Bahkan orang kaya tersebut diletakkan di tempat yang panas, yang tidak nyaman. Nah, adik-adik, orang kaya tersebut setelah dia berada di tempat yang tidak nyaman, dia melihat ke atas. Itu bukannya Lazarus yang selalu duduk-duduk di depan rumahku? Orang yang miskin itu, kok dia duduknya nyaman sekali dengan Bapak Abraham? Dia berpikir seperti itu. Lalu dia berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk memercikan air sedikit kepadaku. Karena aku sangat kehausan, aku sangat kepanasan di sini. Apa jawaban Bapak Abraham adik-adik? Tidak mungkin tempatmu dan tempat Lazarus tidak bisa lagi disatukan. Itu sudah tempat yang berbeda. Lalu orang kaya tersebut bilang lagi ke Bapak Abraham, Bapak Abraham, kalau tidak, kirimlah seseorang utusanmu kepada saudara-saudaraku dan kepada teman-temanku, agar mereka tidak mengulangi kesalahanku. Lalu apa jawaban Bapak Abraham adik-adik? Abraham bilang, cukuplah firman Tuhan yang ada pada saudara-saudaramu saat ini. Dan mereka bisa belajar apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman Tuhan yang ada pada mereka. Nah, adik, dari cerita perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, apa sih yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita? Ayo, siapa yang tahu? Ya, adik-adik, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mau peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Mungkin ada di antara adik-adik yang memiliki teman-teman yang tidak memiliki bekal makanan. Atau mungkin seragamnya sudah robek, sudah tidak layak dipakai. Atau mereka juga tidak mengerti pelajaran. Nah, kalau kita memiliki makanan yang berlebih, kita memiliki pakaian yang masih layak pakai, kita harus berbelas kasihan kepada teman-teman kita itu. Kita bisa memberikannya kepada mereka. Atau adik-adik, saat kalian lagi di rumah, kalian melihat papa, mama sibuk untuk mengurus rumah, sibuk untuk mengurus adik. Apakah kita akan cuek-cuek aja? Diam-diam saja? Tidak adik-adik. Tuhan menginginkan kita untuk peduli. Tuhan menginginkan kita untuk lebih memperhatikan sesama kita, bahkan papa mama kita. Kita bisa membersihkan tempat tidur kita sendiri. Kita juga bisa mencuci piring kita yang kita pakai untuk makan. Atau kita membantu kedua orang tua kita untuk menjaga adik kita dan bermain bersama adik kita. Karena Tuhan sangat menginginkan kita untuk memiliki jiwa yang berbelas kasihan kepada sesama kita. Dan kita harus mau menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini berasal dari Matius 19 ayat 19b. Bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ulangi adik-adik. Matius 19 ayat 19b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
adik-adik dapat hafalkan, dapat lakukan, dan adik-adik juga dapat rekam dan kirimkan ke WA grup kelas adik-adik masing-masing. Nah, sekarang saatnya adalah kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan yang telah adik-adik siapkan ke dalam kotak persembahan. Dan nanti adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk membawa saat orang tua kalian beribadah onsite di gereja. Atau adik-adik juga dapat meminta bantuan papa mama nih untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening di bawah ini. Sudah? Nah, sekarang kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami memiliki kepedulian, kami memiliki belas kasih kepada sesama kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang memberikan kami hati yang mau mengasihi teman-teman kami, sesama kami, bahkan kedua orang tua kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan yang kami berikan. Dan biarlah itu boleh dipakai Tuhan untuk menunjukkan cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Jangan lupa mengisi link evaluasinya adik-adik. Oke, sampai bertemu kembali minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.